Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi dalam ibadah. Mari bersama keluarga untuk fokus merespon pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan, dan taburan lainnya dapat melalui rekening BNI berikut ini atau dapat melalui OVO, Dana maupun GoPay dengan cara scan barcode di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor berikut ini. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, masih dalam suasana tahun baru. Selamat tahun baru buat kita semua, panjang umur Tuhan sudah berikan bagi kita, sehingga kita bisa menapaki hari ini, minggu yang pertama, bulan Januari tahun 2021. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Sebab itu yang ada di rumah-rumah, mari persiapkan hati kita pagi hari ini, buka hati kita seluas-luasnya, kita persembahkan pujian, syukur kita yang terbaik bagi Tuhan Raja di atas segala Raja. Saya jemput kita yang ada di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi Dia, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Praise you Lord, kami bersyukur Tuhan. Namamu
keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Haleluya, haleluya. Kami mempercayai firman-Mu Tuhan. Jejakmu meninggalkan lemak Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami percaya kami semua orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan aman dalam naungan-Mu Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan kami aman terlindung. Sebab itu kami mengucap syukur di minggu yang pertama Tuhan tahun 2021 ini Tuhan. Kami persembahkan nyanyian pujian kami bagi-Mu Raja di atas segala raja. Jehovah Adonai pemilik kehidupan kami. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kaulah pemilik kehidupan kami. Kau berdaulat dalam hidup kami. Tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Pegang tangan kanan kami Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua kami yang datang beribadah kepadamu, kami percaya kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami mengalami kekuatan yang daripada Tuhan untuk menapaki tahun ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini. Kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia nama di atas segala nama. Tuhan yang hebat. Yesus Kristus Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan.
Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, membawa hati kami menyembah, bersyukur dan meninggikan Engkau Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. We praise you Lord. Kau kerinduan kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Good.
pagi hari ini ya Tuhan. Semuanya darimu, semuanya untukmu, hati kami milikmu ya Tuhan. You deserve the glory and the honor. I lift my hands to worship and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you.
Sebab Engkau besar, Engkau luar biasa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu senantiasa membebat kami, sehingga kami hidup di dalam kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengar kebenaran firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua, dan kami percaya pada waktu Engkau berfirman, maka kami semua disembuhkan, kami semua dipulihkan, dan kami akan berjalan sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kami untuk menerangi hati kami, sehingga kami mengerti kebenaran itu. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah, tadi kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Pada hari ini kita telah berada di tanggal 3 bulan Januari tahun yang baru, tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, kita memasuki tahun ini tentu adalah hal yang berbeda. Karena di tahun 2020 banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita akan meninggalkan tahun 2020, tentu ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita. Apakah tahun 2021 ada harapan-harapan yang baru yang akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa sih janji-janji Tuhan kepada saya dan saudara-saudara untuk di tahun 2021? Saya percaya janji Tuhan terjadi bagi kita semua. Saya akan berbicara dengan satu topik, yaitu harapan-harapan di tahun yang baru. Harapan apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Yang pertama, yaitu harapkanlah doa Anda dijawab. Ini poin yang pertama, yaitu doa kita semua dijawab oleh Tuhan. Saya akan ambil dari Kisah Para Rasul 12 mulai ayat 5. Kisah Para Rasul 12 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi pada waktu jemaat mula-mula itu berkembang, maka musuh tidak membiarkan jemaat itu berkembang, yaitu melalui Herodes. Maka rasul-rasul ditangkap, termasuk Rasul Yakobus. Dia ditangkap dan dibunuh oleh Herodes. Kemudian juga Petrus ditangkap oleh Herodes pada waktu itu, dan dia ditahan di dalam penjara. Oleh karena itu jemaat semua sepakat untuk berdoa pada waktu itu, yaitu mereka bersama-sama berdoa. Doa mereka bukan seperti doa-doa kita pada hari-hari ini. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh supaya terjadi keajaiban atas Petrus, terjadi keajaiban atas gereja Tuhan pada waktu itu, supaya Tuhan turun tangan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi doa mereka itu pada waktu dijawab oleh Tuhan, dan mereka berdoa, dari kata bahasa aslinya, mereka berdoa seperti katanya itu seperti panah yang diarahkan ke tempat penjara Petrus ditahan. Jadi mereka berdoa seperti itu. Kemudian juga kata yang kedua, yaitu mereka berdoa seperti kemudi atau seperti jangkar yang dilepaskan dari kapal. Jadi jangkar yang dilepaskan dari kapal, sehingga arah daripada kapal itu bergerak dengan cepat. Inilah doa-doa yang mereka doakan pada waktu itu, di mana Petrus ditahan di dalam penjara. Pada waktu mereka berdoa secara tekun, secara sama-sama, secara korporat, maka Tuhan menjawab doa-doa mereka. Yaitu Tuhan mengirimkan malaikat untuk datang di penjara dan membebaskan Petrus. Pertanyaannya, hari-hari ini, apakah doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Mungkin di tahun 2020 kita setelah berdoa kepada Tuhan, tetapi sampai hari ini di tahun 2021 kita tidak mendapatkan jawaban daripada doa-doa kita.
Oleh karena itu mari kita berdoa seperti apa yang dilakukan di dalam jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 12 ayat 5 ini. Yaitu mari doa kita harus spesifik. Doa kita harus ditujukan kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan jangan kita berhenti untuk berdoa sebelum Tuhan menjawab doa saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita semua, mari bangun keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita sudah dapat masalah, kita sudah dalam pergumulan, baru kita berdoa, kita cari Tuhan. Tetapi marilah senantiasa kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Supaya pada waktu kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita berjalan hari-hari ini dengan kemenangan demi kemenangan. Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, maka apapun yang kita alami hari-hari ini, meskipun Tuhan belum jawab doa-doa kita, tetap kita kuat dengan Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan. Oleh karena itu, dari poin pertama ini, harapkan doa kita semua dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Kata Alkitab, Tuhan akan menepati janjinya bagi orang-orang yang percaya dan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan jawab doa kita. Kemudian poin yang kedua, kita lihat harapkanlah terang bersinar dalam penjara Anda. Yaitu harapkanlah terang bersinar dalam penjara Anda. Kita lihat di pembacaan yaitu di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Cahaya bersinar dalam ruangan penjara itu. Jadi harapkanlah cahaya itu muncul atau terang itu muncul dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Hari-hari ini mungkin kegelapan telah ada di dalam kehidupan kita, di dalam penjara kehidupan kita. Tetapi pegang janji Tuhan, ada sinar Tuhan yang akan datang kepada saya dan saudara-saudara. Alkitab berkata bahwa terang Tuhan itu akan semakin terang sampai rembang tengah hari. Semakin hari semakin terang. Kegelapan apapun yang kita alami, kita harapkan terang Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bagi saya dan saudara-saudara. Selama ini kita hidup di dalam kegelapan, kita nggak lihat terang itu. Tetapi mari kita pegang janji Tuhan. Di dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa bumi pada waktu itu gelap. Bumi gelap tidak berbentuk, tetapi roh Tuhan melayang-layang di atas bumi pada waktu itu. Pada waktu roh Tuhan melayang-layang di atas bumi, maka roh Tuhan itu dapat mengubahkan segala sesuatu. Bumi yang gelap menjadi terang, bumi yang belum berbentuk menjadi berbentuk seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu mari percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus, hidup bersama-sama dengan roh Tuhan, pegang janji-janji Tuhan hari-hari ini. Jangan dengar suara dunia pada hari-hari ini yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar, yang membuat kita depresi, kita kecewa. Tetapi kita harus percaya bahwa terang Tuhan itu bersinar dalam ruang-ruang penjara kita yang gelap. Dan kita percaya kalau terang Tuhan itu bersinar, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu yang kita butuhkan, yang kita perlukan hari-hari ini. Pada waktu kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, maka hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Kita menerima janji-janji Tuhan setiap hari. Dan dari mulut kita akan berkata, Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata di dalam Yesaya, dia berkata bahwa kita ini adalah terang Tuhan. Semakin hari terang itu semakin bersinar. Di mana saja saya dan saudara-saudara berada, kita membawa terang Tuhan. Sehingga pada waktu kita membawa terang Tuhan, maka kegelapan akan menyingkir di hadapan kita. Kota ini, daerah ini, bangsa ini butuh terang Tuhan. Dan kita adalah terang yang Tuhan percayakan kepada kita semua sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu, pada waktu kita menjadi terang, maka terang itu bersinar, menerangi kota kita, menerangi daerah kita, menerangi bangsa kita. Kemudian yang ketiga,
Harapkanlah rantai yang mengikat kita itu putus seperti Petrus. Pembacaan tetap di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Harapkanlah rantai Anda putus. Orang-orang yang kerasukan setan pada waktu ada di Gerasa di dalam Matius 8 ayat 28 sampai 32, di mana dia terikat dengan rantai. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, maka rantai yang mengikatnya putus. Rantai apakah yang mengikat saya dan saudara-saudara? Keputusasaan, duka cita, depresi, ketakutan, dan kita merasa hidup kita terbelenggu dan tercekam. Kita percaya di tahun 2021, rantai-rantai yang membelenggu kita, rantai-rantai yang mengikat saya dan saudara-saudara akan terputus oleh karena anugerah Tuhan. Saya percaya di tahun 2021 ada mujizat besar. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi bagi saya dan saudara-saudara. Kita percaya bahwa surga akan turun tangan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu harapkanlah rantai-rantai itu terputus yang mengikat kita di tahun lalu atau tahun yang lalu, kemudian tahun-tahun yang kemudian. Kita percaya di tahun ini rantai itu terputus. Begitu kuatnya rantai itu mengikat kita, tetapi oleh karena karya salib Tuhan, oleh karena darah Tuhan, oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, rantai-rantai yang mengikat saya dan saudara-saudara terlepas. Kemudian kita lihat, harapan apa sih yang akan kita harapkan di tahun 2021? Harapkanlah pintu-pintu penjara akan terbuka. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 9. Bahwa kita yang terkurung dalam penjara, Tuhan akan bebaskan kita. Penjara sakit penyakit, penjara kemiskinan, penjara kemelaratan oleh salib Tuhan. Maka penjara-penjara yang mengurung kita, maka kita akan keluar dari penjara-penjara yang mengurung kita. Alkitab berkata dalam Lukas 4 ayat 18-19, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bukan saya dan saudara-saudara dibebaskan, tetapi kita dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan tawanan-tawanan yang ada di kota ini, di daerah ini, bahkan di bangsa ini. Mari keluar dari penjara Anda yang mengurung Anda. Engkau bukan orang-orang biasa, tetapi engkau adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Mari gambar dirimu harus engkau tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam saya dan saudara-saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka kita adalah orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Penjara-penjara tidak bisa tahan kita oleh karena kekuatan Roh Tuhan. Mungkin kita juga terkurung di dalam penjara rumah tanggamu, di dalam keluargamu, dalam hubungan-hubungan suami istri, di dalam hubungan-hubungan engkau dan anak-anak dan keluargamu. Saya percaya di tahun 2021 Tuhan pulihkan itu semua. Engkau akan masuk pada anugerah Tuhan, engkau akan masuk pada janji-janji Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu, kehidupan keluargamu, kehidupan pelayananmu, dan pekerjaan-pekerjaanmu. Kemudian yang berikut, apa sih yang kita harapkan? Yang kelima, harapkanlah pintu-pintu gerbang itu terbuka. Alkitab berkata, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota itu, terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Kisah Para Rasul 12 ayat 10. Alkitab berkata bahwa pada waktu mereka keluar, maka pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Pertanyaan apa sih pintu gerbang itu? Pintu gerbang bicara tentang otoritas. Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara dalam kitab Kejadian otoritas untuk menguasai daerah-daerah musuh. Tuhan berjanji kepada saya dan saudara-saudara dalam Kejadian bahwa kita diberkati dengan sangat luar biasa.
pintu gerbang itu terbuka. Kemudian di dalam Mazmur 24 ayat 7 dan 9, pada waktu pintu gerbang itu terbuka, maka akan masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Dia adalah Yesus Kristus itu sendiri, Raja Kemuliaan. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Pada waktu Raja Kemuliaan itu masuk, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bagi gerejanya, bagi kota ini, bagi daerah ini, bagi bangsa ini. Dan engkau akan melihat, engkau akan terheran-heran. Kita baru baca di dalam pembacaan yaitu Yeskiel pasal 37. Tuhan berkata kepada Yeskiel, apakah tulang-tulang kering ini bisa dihidupkan kembali? Yeskiel katakan, Tuhan engkau mampu untuk melakukannya. Kita percaya di tahun ini apabila pintu gerbang terbuka, Raja Kemuliaan masuk, maka tulang-tulang kering akan menjadi satu pasukan yang besar. Dan saya percaya kalau tulang-tulang kering menjadi satu pasukan yang besar, maka kota ini dipulihkan, kita semua dipulihkan. Kemudian di dalam pembacaan juga kemarin, dalam Yeskiel 47, kita melihat bahwa sungai itu mengalir tanpa batas. Kita percaya kepenuhan Roh Kudus akan melawat kita semua, akan terjadi bagi gereja kita. Dan kepenuhan Roh Kudus itu apabila kita alami, maka kita akan melihat hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang supranatural. Apa yang kita tidak bayangkan, Tuhan akan lakukan bagi saya dan saudara-saudara. Pada waktu Yeskiel, pada waktu dia berenang di sungainya Tuhan, dia kembali ke pinggiran sungai itu dan dia melihat di situ ada pohon, di mana pohon itu daunnya menjadi obat, buahnya menjadi makanan, dan setiap bulan pohon itu berbuah, tidak pernah berhenti. Ini merupakan satu keajaiban. Kita akan mengalami itu semuanya, yaitu keajaiban Tuhan, adikodrati yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian hal-hal yang supranatural yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara. Biarlah pintu gerbang itu terbuka, maka Raja Kemuliaan akan masuk dan bertakhta. Pada waktu Raja Kemuliaan masuk dan bertakhta, maka Raja itu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu mari di tahun 2021, di tanggal 3 ini, mari dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, pasti Dia akan berikan kepada saya dan saudara-saudara. Kita bukan seperti dunia ini, tetapi kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, di tahun 2021 ini, di tanggal 3 bulan Januari, mari kita melangkah dengan langkah yang tepat untuk kita tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan saat ini. Kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan pada waktu kami melakukan perjamuan kudus, maka ada dua hal yang akan kami ingat, yaitu penderitaan-Mu Tuhan di kayu salib dan kedatangan-Mu yang kedua. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jemaat yang ada di rumah-rumah bisa siapkan roti dan anggurmu. Kita akan melakukan perjamuan kudus saat ini. Mari kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Tanda kita semua menghormati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Roti yang kita pegang dengan tangan kanan kita bukan roti biasa yang telah dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel. Dan pada waktu mereka makan, mereka semua mati di padang gurun. Tetapi roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah roti yang turun dari surga. Pada waktu kita memakannya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita semua ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, makanlah dengan iman. Angkatlah cawan ini lebih tinggi daripada kepalamu, sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan kita di kayu salib. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah yang mengalir dari salib Tuhan, sanggup untuk memulihkan engkau, sanggup untuk menyucikan engkau, bahkan menguduskan engkau. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dengan iman. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, buat karya salib-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau. Kami mau katakan saat ini, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Inilah doa kami sekaligus komitmen kami.
Apapun yang kami alami, tetap kami menyembah Engkau seumur hidup kami. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang dilepaskan. Kami percaya firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau akan mewujudkan semua harapan-harapan yang kami doakan, yang kami mimpikan, terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2021 terjadi lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua doa-doa kami, semua permintaan kami, Engkau Tuhan kabulkan. Aku berdoa Tuhan lawat keluarga, rumah-rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberkati dari tempat ini yang sakit, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, yang sakit telah sembuh. Kami berkata yang takut Tuhan, di dalam nama Yesus, berikan Tuhan kekuatan, keberanian dalam nama Yesus. Yang stres, yang tercekam, yang depresi, kami percaya rantai-rantai yang mengikat kita semua telah diputuskan dalam nama Yesus. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena sayang Tuhan, semua umat Tuhan dilawat dalam nama Yesus Kristus. Memberkati juga Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Buat terobosan-terobosan yang baru bagi kami semua sebagai umat-umat Tuhan di tahun 2021. Lumbung-lumbung kami dipenuhi di dalam nama Yesus. Oleh karena Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib bagi kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga diberkati, pernikahan kudus diberkati dalam nama Yesus. Saat ini juga kami memberkati pemimpin kami Tuhan, gembala kami Pendeta Dr. Leni Matoke diberkati. Biarlah kekuatan Tuhan ada atas hamba-Mu, anugerah Tuhan melimpah-limpah atas hamba-Mu. Semakin hari hamba-Mu Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan. Apa saja yang dia kerjakan, apa saja yang dia minta, Tuhan kabulkan dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, biarlah hamba-Mu Tuhan berumur panjang dalam nama Yesus. Dia tetap kuat dalam Tuhan. Memberkati suami, diberkati Pak Yan, anak-anak, bahkan cucu-cucu orang seisi rumah Tuhan berkati. Kami semua juga Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Kami bukan orang-orang yang kalah, tetapi kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap memberkati kota kami, memberkati daerah kami, memberkati bangsa kami. Tuhan Yesuslah yang memerintah, yang berdaulat atas kota, daerah dan bangsa kami. Terpuji nama-Mu Bapa, buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan terima berkat daripada-Mu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, tadakan tangan-Mu, bukalah hati-Mu, angkatlah wajah-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan sendirilah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera mulai hari ini kekal selama-lamanya. Kita semua yang terima janji Tuhan bersama-sama saya, kita angkat pujian ini. Besar